uh, kasusnya bagaimana? Apakah Bung Ri punya klien ini bisa bebas atau tetap ditahan sekarang? Sementara anak-anaknya sudah mengeluh. Bagaimana dari menurut Pak sebagai pengacaranya? Jadi begini, pertanyaan yang menyatakan bahwa bisa bebas itu sebenarnya pertanyaannya tidak bisa dijawab sekarang. Kenapa? Karena proses sidang sedang berlangsung. Karena itu bebas atau tidaknya dia itu tergantung nanti fakta dalam persidangan. Cuman saya pengacaranya, kan itu kalau bertanya begitu saya mau kasih tahu tentang gambaran posisi perkaranya. Ya, gambaran posisi perkaranya begini. Pada tahun 2013 bulan April, tanggal 26 April, korban meninggal dunia. Menurut fakta saksi-saksi yang ada waktu itu bahwa korban jatuh di kamar mandi kemudian meninggal dunia. Jadi di waktu sakit dokter mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Tapi kalau kita omong soal fakta persidangan, maka terbagi menjadi ada saksi yang menjadi saksi karena mendengarkan cerita dan ada saksi fakta. Saksi memang ada di tempat kejadian. Jadi ada dua kelompok saksi yang dalam BAP, dalam berkas saya bahas itu ada dua kelompok saksi. Satu saksi yang katanya mendengarkan cerita dari korban sebelum korban meninggal, dan ada saksi fakta yaitu saksi dari anak-anaknya dia dan juga keluarga dari suaminya yang ada di situ. Waktu itu tanggal 26 April itu 2013, menurut yang saya dengar dari anak-anak dan dari keluarga Erik Mela, mereka keluarga ada di situ. Tetapi tidak semua itu di BAP oleh jaksa, oleh polisi. Tapi mereka semua keluarga ada di situ. Kenapa ada? Karena pada tanggal itu tepat mereka punya bapak karena meninggal, maka dia hari ke-40. Jadi mereka berniat berkumpul untuk berangkat ke Soe. Nah, ini saya cerita di pun ceritanya itu. Ya. Jadi ketika mereka berkumpul berangkat ke Soe, mereka sementara Erik baru pulang karena hari Jumat dia baru pulang kerja, kemudian dorong makan. Istrinya siapkan makan, lalu dorong makan bersama. Istrinya bilang begini, anak-anak yang cerita nih ya, istri bilang begini, bosok makan dulu ke tempat mandi. Nah, ketika mandi itulah tiba-tiba ada bunyi, ada yang jatuh di kamar mandi. Sehingga mereka langsung kaget, ada apa? Suaminya bilang, oh Linda. Maka ketika masuk ke dalam, itu pintu kamar mandi itu dibuat dari seng yang tipis memang. Ya. Jadi, karena panggil tidak ada yang menyaut, maka mereka buka pintunya dengan cara mendorong pintu itu seng di dalam geradinya tipis, jadi dorong pelan saja kasih terbuka. Ya. Jadi waktu menurut cerita anaknya, waktu dorong kemudian gradel di dalam terbuka, lalu bapak dorong tarik sehingga pelan dia lihat mamanya terjatuh. Anaknya bilang ini, saya jangan bilang Erik yang bilang, anaknya yang bilang, anak yang paling besar. Ketika itu dia berumur sudah 10 tahun, yang paling besar ya. Dia bilang, saya lihat mama terjatuh di dalam dan mama minta maaf, dia bilang dia punya celana ada ini kayak dia ada buang air, jadi ada berebutan dengan kotoran. Lalu dia karena dia lihat mama dia agak malu, jadi bapak sudah masuk, bapak mulai gendong, dorong bawa ke tempat tidur dan mama dibersihkan oleh bapak dan kakak perempuannya Erik. Semua saudara ada situ. Ini cerita anaknya. Nah, anak waktu itu ada 4 orang. Satu umur itu 10 tahun, satu 7 tahun, satu 6 tahun, satu 4 tahun. Kalau orang banyak di luar sana mengatakan bahwa anak-anak masih kecil, mereka tidak mengerti. Saya ini, ya, pada waktu umur 4 tahun, sampai sekarang saya masih ingat peristiwa apa yang terjadi. Apalagi meninggalnya ibu mereka, meninggalnya almarhum Ibu Linda itu, ada yang umur 4 tahun, ada yang umur 7 tahun, ada yang umur 9 tahun, 10 tahun. Ya. Nah, kenapa mereka ingat terus? Karena tanggal 26 meninggal, 28 itu bikin laporan polisi. Maka peristiwa itu sidik terus. Jadi bagaimana mereka bisa melupakan ini peristiwa? Karena peristiwa sementara disidik, diproses, maka mereka ingat terus bapaknya dipanggil, mereka tahu bapaknya dipanggil. Jadi ingatan mereka tentang peristiwa itu tidak hilang. Ya, memorinya tidak hilang. Siapa saja kalau nanti peristiwa terjadi sekarang 10 tahun kemudian kalau tidak pernah diungkit-ungkit kita bisa lupa. Tapi 2 hari kemudian mulai diungkit-ungkit, diceritakan, diproses di mana-mana, maka pasti orang ingat. Apalagi ini tentang ibu mereka. Siapa orang di luar sana mengatakan bahwa masa anak-anak ingat peristiwa, orang peristiwa 2 hari kemudian dilaporkan sampai dengan 12 tahun diproses
Kenapa dia tidak ingat? Mengapa harus 12 tahun? Nah, ini pertanyaan. Ya, setelah saya baca berkas perkaranya, baru saya tahu sebenarnya perkara ini kalau jujur, ya, ini perkara hakim mengadili perkara ini karena dinaikkan oleh jaksa dan disidik oleh polisi. Kenapa lama 12 tahun? Saya selalu bertanya-tanya, mengapa lama 12 tahun? Ya. Meninggal tanggal 26 April, 28 itu mereka lapor polisi, kemudian diatopsi pada bulan Juni, autopsi pertama oleh dokter ahli forensik dari Mabes Polri. Tahun berapa? Tahun 2013 pada bulan Juni diatopsi. Laporan siapa? Keluarganya atau? Keluarganya, ya kakaknya yang lapor karena dugaan bukan yang karena dugaan ada matinya tidak wajar. Sah-sah saja siapa saja yang melapor silakan, ya, dugaannya mati tidak wajar sehingga mereka lapor polisi. Nah, kemudian diatopsi lagi pada bulan September tahun yang sama. Jadi autopsi bulan Juni 2013, autopsi bulan September 2013. Sekarang kita mau lihat, karena saya baca berkas perkaranya, saya punya perkaranya, saya tahu cerita dalam berkas perkara. Walaupun itu belum merupakan fakta persidangan, tapi kita patokan pada berkas perkara. Autopsi pada bulan Juni, kesimpulan saya baca, dokter menerangkan bahwa matinya korban akibat dari jantung akut. Itu kesimpulannya. Serangan jantung, ya? Serangan jantung, itu kesimpulan. Kemudian autopsi bulan September itu dokter ahli forensik dari Denpasar, dari Rumah Sakit Sangla Denpasar, itu dia periksa dan kemudian dalam kesimpulannya dia mengatakan bahwa mereka tidak periksa jantung karena jantungnya ketika digali di autopsi tidak ada lagi, sehingga jantung tidak diperiksa, sehingga dia menyarankan merujuk pada autopsi yang pertama, yaitu bulan Juni. Nah, hasil autopsi yang pertama bulan Juni itu jelas dokter mengatakan bahwa itu sakit jantung. Juni 2013. Ya? Juni 2013. Juni 2013. Dokter mengatakan begitu. Jadi kalau dua orang ahli ini punya hasil kesimpulan, yang kedua dia bilang merujuk pada yang Juni mengatakan jantung, maka kesimpulannya pasti jantung. Nah, oke. Tapi sekarang kan kita lagi siang, jadi kita lihat. Tapi ini fakta yang saya baca berkas begitu. Sidang sudah pada tahap apa sedang pembacaan? Sidang ini sudah mendengarkan keterangan saksi. Ya. Jadi saksi-saksi yang didengar itu, saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tapi saksi-saksi itu lebih banyak itu mengatakan bahwa mendengarkan cerita dari korban sebelum korban meninggal. Jadi kalau meninggal dari 6 Juni, mereka mulai dengar cerita tanggal 14 meninggalnya 26 April, mereka mulai bercerita bahwa pada tanggal 15 atau 14 atau 17 April itu 10 hari sebelum dia meninggal, si korban bercerita kepada mereka bahwa saya sering dianiaya oleh suami dan ada menunjukkan memar-memar. Ya. Untuk itu kami juga punya saksi yang nanti akan menerangkan bahwa ketika di rumah sakit, ketika di rumah duka, ada tidak memar-memar itu. Nah, nanti saksi itu akan jelaskan di sini nanti. Kami pun saksi ada cas. Kami pun saksi ada cas lebih banyak dari saksi fakta. Saksi yang sekarang ada berapa orang? Banyak. Karena waktu itu keluarganya dia berkumpul di situ untuk berangkat ke Soe. Keluarganya Erik ada di situ semua. Sehingga mereka siap jadi saksi. Nah, lebih utama anak-anak, ya. Jadi kalau orang lain di luar omong apa saja, tapi anak-anak, ya, dia mengatakan begini, Bapak, kalau saya tahu saya pun Bapak itu jahat pukul Mama, sebagai anak saya tidak akan maafkan Bapak. Tapi senyatanya tidak, dia bilang begitu. Dan kali itu saya tidak mau Bapak dihukum tanpa salah. Itu pernyataan anak-anak. Oke. Dan nanti kita lihat proses sidangnya punya bagaimana. Karena begini, satu kasus ketika dilakukan autopsi, maka apa tujuan autopsi? Autopsi itu tujuannya untuk mencari tahu sebab kematian korban. Saya baca dakwaan itu patokannya pada peristiwa tanggal 6 April 2013, yaitu matinya korban. Ya, matinya korban pada itu. Nah sekarang pertanyaannya ialah matinya korban kenapa? Matinya korban karena jatuh di kamar mandi. Siapa yang bilang begitu? Termasuk saksi-saksi yang mendengar cerita juga mengatakan bahwa mereka dengar cerita korban jatuh di kamar mandi sehingga meninggal. Tapi kemudian mereka anggap bahwa ini kita duga bahwa kematiannya tidak wajar, sehingga mereka lapor polisi. Sementara saksi fakta mengatakan bahwa matinya korban ketika jatuh di kamar mandi dan mereka ada di situ. Mereka sementara bercerita, kemudian korban mengatakan bahwa saya mandi dulu. Beberapa menit setelah dia mengatakan bahwa saya mandi dulu,
terdengar suara ada yang jatuh di kamar mandi, ada gayung yang jatuh begitu. Kalau mereka kaget, apa ini? Setelah dibuka ternyata korban terjatuh di kamar mandi dan dibawa ke rumah sakit lalu meninggal. Jadi katanya Bu punya berkas bukti dari dokter di Surabaya atau Jakarta. Jadi bukti itu ada, bukan saja saya punya. Itu juga bukti yang diajukan oleh jaksa. Buktinya apa? Buktinya yang saya bilang tadi itu 2 kali hasil otopsi. Karena matinya tidak wajar, maka dilakukan otopsi. Karena itu semua orang harus percaya pada hasil otopsi. Apa hasil otopsinya? Hasil otopsi bulan Juni mengatakan sakitnya itu meninggal itu karena jantung, sakit jantung. Hasil otopsi bulan September mengatakan bahwa ketika dia otopsi jantung tidak ada lagi, sehingga dia menyerahkan merujuk pada hasil otopsi yang pertama. Karena itu maka kesimpulannya ya dua-dua hasil otopsi menyatakan jantung. Begitu. Jadi kita tidak bisa bilang lain. Nah, bahwa kemudian mereka mulai mencari-cari kesalahan terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa berselingkuh dengan si A dengan si B. Ya itu bukan fakta kematian. Yang harus dibuktikan ialah penyebab kematian dia pada tanggal 6 itu apa. Jangan kemudian mencari-cari kesalahan orang untuk meyakinkan hakim, mempengaruhi pikiran hakim bahwa ini orang ini patut dihukum karena dia berselingkuh dan karena dia pukul istrinya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa dia pukul istrinya? Siapa yang bisa membuktikan itu? Anak kandung sendiri, abis itu keluarga dari situ, orang-orang yang di luar sana boleh omong, tapi saksi fakta harus dipercaya. Mereka mengatakan bahwa mama meninggalkan jatuh di kamar mandi. Itu kesimpulan terakhir. Ada bukti tertulis dari bukunya. Ada dalam berkas, saya tidak bawa, tapi dalam berkas perkara saya baca juga. Itu bukti yang diajukan oleh jaksa. Sehingga ketika saya baca bukti ini, harusnya jaksa tidak ajukan perkara ini untuk disidangkan. Karena apa? Apa tujuan otopsi? Tujuan otopsi adalah untuk mengetahui sebab kematian korban. Sebab kematian dalam hasil otopsi itu sudah jelas bahwa meninggalkan jantung. Kenapa bikin sibuk-sibuk capek-capek naikkan perkara untuk disidangkan? Saya tekan ke sekali, mengapa sampai 12 tahun baru disidik kasus ini? Itu pertanyaan baik kita semua. Selama saya jadi pengacara, baru ada perkara saya yang disidik dari tahun 2013 dan baru dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan pada tahun 2025. Berapa tahun nih? Perkara 12 tahun lebih. 12 tahun. Nah, itu kasus saya selama saya jadi pengacara itu baru terjadi ada perkara, saya punya perkara yang disidik 12 tahun baru disidangkan. Karena memang hakim tidak boleh menolak mengadili perkara. Jadi ketika jaksa naikkan perkara untuk disidangkan, ya memang hakim harus menerima untuk mengadilinya. Harus menerima. Nah, hakim harus mengadilinya. Dan karena sekarang itu lagi sidang apa sekarang? bukti saksi. Bukti. Nah, Oke. sudah disidangkan, kemarin sudah dengar 3 orang saksi. Ya, saya tidak suruh omong satu persatu. Nanti kawan-kawan mengikuti persidangan. Karena sidang ini juga direkam dengan jelas oleh Komisi Yudisial. Sehingga ini tidak akan ada main-main. Terbuka terang benderang. Ya, terbuka terang benderang. Oke, terima kasih. Jadi ini terakhir, kesimpulan terakhir, kira-kira Bung sebagai pengacaranya Erik Mela, ke depannya bagaimana? Kami akan membuktikan bahwa Erik tidak bersalah. Kenapa saya bilang Erik tidak bersalah? Siapa yang lebih berkepentingan dalam kasus ini? Dalam kasus KDRT ada ibu, ayah, dan anak-anak. Anak-anak hadir di situ dan mengatakan bahwa mama meninggalkan jatuh di kamar mandi. Dan itu sudah keyakinan ya? Sudah keyakinan. Keyakinan yang Bung Siapa sebagai yang lebih pengacara. percaya? Kalau bilang ini tersaksi yang sakit, yang anak-anak. Kalau anak-anak bahwa mama meninggalkan jatuh di kamar mandi, percaya orang di luar sana. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Ya.